Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Hadis ketiga, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca harfan, satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya Allah memberikan satu pahala kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap kebaikan itu akan Allah balas dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun satu huruf, lam satu huruf, wa mimun harfun satu huruf, mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani. Ikhwani wa ahwati fillah, sahabat Al-Quran semua, dalam hadis ketiga ini kita belajar tentang fadilah membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran membaca Al-Quran bukan dihitung dari berapa banyak juz yang dibaca, berapa surat, berapa ayat, tetapi hitungannya Allah itu spesifik kepada per huruf. Jadi kita akan diberi pahala oleh Allah, diberikan ganjaran oleh Allah dalam membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang kita lafalkan, akan Allah berikan balasannya. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa amal soleh itu, satu amal soleh yang kita lakukan itu biasanya akan Allah lipat gandakan kebaikannya, akan Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah, ya, balasannya di sisi Allah. Satu kebaikan seringkali dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang melakukan satu amal solih, falahu asyru amsalha, maka Allah akan lipat gandakan amal solehnya menjadi 10 kebaikan. Wa man jaa'a bisayyi'ah, dan barang siapa yang melakukan satu kesalahan, satu dosa, fala yujza illa mithlaha, dan dia tidak akan dibalas kecuali dengan satu kesalahan itu. Wa hum la yudzamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, dari hadis ini kita bisa merasakan keluasan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada para hambanya ketika mereka melakukan ketaatan, termasuk ketika hamba tersebut melakukan dosa. Ini adalah kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ketika seorang melakukan satu kebaikan, satu amal soleh akan diberikan 10 kali lipat, sedangkan ketika melakukan satu keburukan, maka dia akan hanya dibalas dengan satu keburukan saja. Keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah balas tadi pahalanya bukan setiap surat atau ayat, tetapi per satu huruf. Ketika Rasulullah membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, tetapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga ketika seseorang membaca alif lam mim, dia sedang menghimpun 3 huruf. 3 huruf dikalikan 10 akan menjadi 30 kebaikan.
Pertanyaannya, apakah kebaikan ini hanya akan didapat di akhirat saja? Apakah balasan membaca Al-Quran hanya akan kita dapat di akhirat saja? Ternyata jawabannya adalah tidak. Siapapun yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Bukankah kita pernah mendengar hadis yang lain bahwasannya Al-Quran mampu memberikan syafaat bagi para pembacanya, bagi para sahabatnya. Ketika seseorang sudah akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, tetapi dia rajin membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu menjadi hujjah, menjadi pembela baginya, sehingga ia tidak jadi dilemparkan ke dalam neraka karena pertolongan Al-Quran itu. Ketika di akhirat saja yang sudah pasti ketetapan Allah akan berlaku, Al-Quran bisa menjadi penolong, apalagi hanya di dunia. Tentu Al-Quran lebih berhak menolong orang-orang yang ada di dunia. Tentu Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Tentu kita bisa merasakan pula, kalau kita mendapatkan satu kebaikan dari Allah, ya, kita mendapatkan satu anugerah dari Allah, itu hanya baru satu, ya. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, kita sedang menghimpun 30 kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka ditanya apa itu Al-Quran, jawaban mereka Al-Quran itu bukan seperti jawaban kita, ya. Kalau kita menjawab ditanya apa itu Al-Quran, kita akan menjawab Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah, ya. Al-Quran itu adalah pedoman, huda. Al-Quran itu adalah petunjuk, ya. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Tentu itu adalah definisi. Tapi orang-orang yang bertakwa ketika mereka ditanya tentang Al-Quran, ketika mereka dimintai komentar tentang Al-Quran, mereka mengungkapkannya dengan satu kata yang sangat indah, satu kata yang sangat penuh dengan makna, satu kata yang terlihat pendek, ya, tetapi sangat dalam maknanya. Mereka ketika ditanya apa itu Al-Quran, mereka menjawab Al-Quran adalah Al-Khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang diturunkan Allah terhadapmu? Madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan Allah terhadap kalian? Ya, kalau dalam bahasa, ya, eksplisitnya adalah Allah bertanya apakah Al-Quran ini, gitu. Maka mereka menjawab qalu khairan, Al-Quran ini adalah kebaikan. Khairan, segala sesuatu yang di dalamnya terkumpul segala kebaikan, ya. Saking mereka sudah tidak bisa lagi mengungkapkan apa itu Al-Quran, saking mereka itu sudah, ya, kebingungan dalam artian, ya, mengungkapkan kecintaan mereka, ya, sudah bingung mau ngomong apa lagi, gitu, ya, komentarnya tentang Al-Quran. Akhirnya mereka mengatakan khairan, semuanya berisi kebaikan. Singkat, jelas, padat, begitulah perkataan orang-orang yang salih. Tidak perlu bertele-tele, ya, Al-Quran adalah dan sebagainya, tetapi dengan satu kata itu kalau kita dalami, hikmahnya sangat luar biasa. Al-Quran Al-Khair, Al-Quran adalah sumber kebaikan yang akan menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah kebaikan bagi seseorang yang sedang sakit, kemudian membacanya Allah akan berikan kesembuhan. Al-Quran adalah pemahaman yang ketika seseorang itu dalam keadaan bodoh, Allah akan fahamkan. Al-Quran adalah petunjuk yang ketika seseorang itu kebingungan, Al-Quran akan memberikan petunjuknya. Maka itulah Al-Khair. Apapun dan bagaimanapun kondisinya orang tersebut berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sehingga ketika kita membaca Alif Lam Mim, 3 huruf dikalikan 10. Pertanyaannya, ada berapa huruf yang terdapat di dalam Al-Quran? Berapa banyak huruf yang terdapat di dalam Al-Quran? Nah, ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menghitung total jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran, dimulai dari Bismillah awal sampai Minal Jinnati wan Nas, huruf Sin terakhir, dihitung satu persatu hurufnya, ditotalkan dan dibuat dalam sebuah kitab. Beliau menghitung total huruf yang ada di dalam Al-Quran adalah 1.027.000 huruf.
1.027.000 huruf itu akan kita dapat manfaatnya ketika kita menghatamkannya. Satu kali hatam seseorang akan mendapat 1.027.000 huruf yang akan Allah kali lipatkan menjadi 10 huruf, 10 kebaikan. 1.027.000 huruf dikalikan 10 menjadi 10.270.000 kebaikan yang akan didapat oleh seseorang ketika menghatamkan Al-Quran. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan jumlah huruf dalam Al-Quran bukan 10 kebaikan, bukan 10 kali lipat, tetapi menjadi 100 kali lipat? Tentu bagi Allah sangat mungkin. Ya. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu sangat berkehendak untuk melipat gandakan sebuah amalan. Ya. Bisa jadi nanti 100 kali lipat, atau bahkan 1000 kali lipat, atau bahkan 100.000 kali lipat. Satu huruf yang kita bacanya. Allahu Akbar. Berapa banyak jumlah huruf, berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mendapat kali lipat dari Allah, 1000 kali lipat saja. Satu huruf dikalikan 1000 kali lipat, 1.027.000 huruf dikalikan 1000 kali lipat akan dapat kita pahala 100.227.000 kebaikan yang akan kita dapat. Tentu sangat banyak ya. Dan Allah Maha berkehendak, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah itu Maha luas dan Maha mengetahui. Oleh karenanya, pahamlah kita bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti hidupnya akan selalu bahagia. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran hidupnya akan dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Maka ikhwani wa akhwati fillah, sudahkah kita memperbanyak membaca Al-Quran ini? Kalau kita masih malas membaca Al-Quran, perlu berapa banyak lagi motivasi yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sampaikan kepada kita? Harus dengan cara apa lagi Allah mengetuk hati kita agar kita mau berinteraksi dengan Al-Quran? Butuh usaha seperti apa lagi agar kita bisa mencintai Al-Quran, sedangkan Allah sudah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Jika kita tidak terketuk untuk membaca Al-Quran lewat hadis ini, maka mintalah kepada Allah hati yang baru, karena sesungguhnya barangkali hati kita telah lama mati. Mintalah Al-Quran agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghidupkan hati kita dan selalu mencintakan kita kepada Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan hadis ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.